teori perencanaan. Jadi kalau di dalam teori perencanaan itu kan hal-hal direncanakan, kemudian kalau di dalam sebuah kebijakan publik itu setelah diformulasikan, direncanakan, kemudian diimplementasikan ya. Kemudian kan setelah itu dievaluasi. Biasanya materi yang saya berikan adalah terkait ini. Jadi biasanya perencanaan lebih ke Pak Mar begitu ya, Pak Mariono, kemudian Prof Darto begitu ya, yang memang mereka dua-duanya itu konsentrasinya lebih ke planning gitu. Nah, saya lebih melihat ke sisi dari pelaksanaannya, pelaksanaan dari planning itu, yaitu dari sisi implementasi. Jadi hari ini saya akan membicarakan mengenai lanjutan dari perencanaan, yaitu implementasi. Kenapa hal ini juga penting dipelajari adalah karena ketika kita merencanakan sesuatu, itu maka itu kan harus diimplementasikan, betul ya? Kan rencana itu bukan hanya merupakan rencana, tetapi sesuatu yang harus dipastikan bahwa itu akan bisa dilaksanakan. Nah, ketika membuat perencanaan itu secara teoritik kita juga secara administratif juga ya, dan secara akademik kita harus memastikan bahwa rencana yang sudah kita buat itu kemudian akan bisa dilaksanakan, kemudian nanti akan memberikan dampak. Apakah saya bisa minta kalian untuk open kamera dulu? Supaya saya serasa betul-betul ada di ruang kuliah, begitu? Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi saya serasa berhadapan dengan mbak-mbak dan mas-mas semua ya. Untuk yang kelas kerjasama ya, atau yang ada di Semarang semua itu kan yang pasti kelas kerjasama dan sebagian dari kelas yang reguler ya. Nah, nanti insya Allah hari Selasa ya, hari Selasa saya akan ketemu dengan Mas dan Mbak sekalian, karena akan ada dosen tamu dari teman saya sih. Beliau sudah ngajar lama sekali, 37 tahun, ngajar di Arizona State University di Amerika. Dan beliau tuh keahliannya mengajarnya itu topiknya itu adalah ecology, linguistik, and global agenda gitu. Nah, itu topik yang beliau ngajar di Arizona State University. Dan kita beruntung karena pas Pak Peter itu orang Indonesia tapi sudah lama sekali mengajar di sana, keluarganya sudah di sana kan, dan nggak mau pulang. Anak-anaknya nggak mau pulang, istrinya nggak mau pulang. Pak Peter sebetulnya ngajak mereka untuk pulang, tapi keluarganya bilang udah di Amerika aja, di sini luas gitu ya. Perasaan mereka kalau di Indonesia itu serasa terlalu hiruk pikuk gitu ya. Nah, nanti akan ketemu dengan Pak Peter besok hari Selasa, tadi pagi saya sudah ketemu, dan kami sedang ini tadi barusan kami sedang diskusikan topik yang nanti akan kita diskusikan bersama dalam kelas kecil kita ya. Kelas kecil karena nanti tidak akan ada beberapa puluh kata masa semua, mungkin sekitar 20-an, 30-an orang gitu ya, mahasiswa yang bisa hadir ya. Yang ada di kelas ini adalah 18. Nah, kembali tadi saya sampaikan bahwa sebuah perencanaan itu harus dipastikan bahwa akan bisa diimplementasikan. Nah, di dalam teori-teori implementasi kebijakan publik itu ada banyak teori ya yang bisa kita pelajari, bahwa begini, teori-teori itu menggambarkan bahwa sebuah kebijakan publik itu akan bisa diimplementasikan dengan baik dan benar, berhasil begitu ya, kalau memenuhi beberapa persyaratan. Ada beberapa jenis teori, ada teori yang bersifat top down begitu ya, top down. Jadi kebijakan itu berasal dari atas begitu. Nah, kemudian yang ada di bawahnya ya para pelaksana atau implementer itu tinggal melaksanakan saja gitu. Tapi ada juga teori yang berasal dari bottom up ya, implementasi yang bottom up, kemudian ada yang mix ya. Jadi ini saya bagi dua, biasanya kalau mengajar itu adalah teori perencanaan yang bersifat top down dan bottom up tadi ya. Ini
akan kita pelajari aspek-aspek apa saja yang ada di dalamnya, begitu ya. Dan ini secara teoritik itu menggambarkan bagaimana sebuah teori itu diimplementasikan di dalam beberapa kasus. Saya akan coba share. Kita tunggu sebentar, sedang loading. Nah, ini model teori implementasi ya yang bersifat top down ya, jadi yang berasal dari atas ke bawah begitu. Nah, ada 3 teori ini, jadi secara dalam ranah kebijakan publik itu teori-teori inilah yang klasik begitu ya, yang klasik dan harus kita ketahui gitu. Ada sih teori-teori yang muncul kemudian ya, tetapi saya ingin memberikan pada Anda adalah teori-teori yang klasik saja, karena inilah yang menjadi asal mula dari berbagai teori implementasi yang muncul kemudian. Nah, ini yang model yang pertama adalah George Edwards 3. Ini ayahnya nggak kreatif nih, ngasihnya nama George Edwards 3. Berarti ada George Edwards yang kakeknya, yang kemudian anaknya itu George Edwards 2, dan ini cucunya gitu ya. Nah, ini George Edwards 3 ini mengatakan bahwa untuk sebuah implementasi yang berhasil ya, jadi sisi yang sebelah kanan ini ada 4 variabel yang mempengaruhi gitu ya. Yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokratik. Jadi ada 4 ya, sekali lagi bahwa hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah 4, komunikasi, resources atau sumber daya, disposisi, dan struktur birokratik. Nah, apa yang ada di dalam masing-masing variabel ini ya, komunikasi dan 1, 2, 3, 4 ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya. Ini merupakan pembuka saja bahwa inilah teori yang dikemukakan oleh George Edwards gitu. Nah, yang kedua itu adalah teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Ya, biasanya hanya kita sebut saja teorinya Van Meter dan Van Horn begitu ya. Ini bisa jelas terbaca oleh kalian? Jelas toh. Jelas ya, oke. Ya, jadi ini lebih banyak begitu ya, variabelnya lebih banyak yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn ya. Ini policy performance ya, jadi kinerja kebijakan itu ditentukan oleh lebih banyak variabel. Kalau tadi George Edwards itu hanya 4, Van Meter dan Van Horn mengatakan lebih banyak. Tetapi ada beberapa variabel yang mirip atau hampir sama gitu ya di antara kedua teoritisi ini ya. Ini yang bersifat top down ya. Ini ada 3 teori tadi sebagaimana di slide 1, ada 3 teori yaitu teorinya Van Meter dan Van Horn, George Edwards dan Coughlin ya. Tapi Coughlin itu teorinya lebih bersifat untuk tidak cocok ya kalau dengan sistem pemerintahan kita, karena itu lebih cocok untuk sistem pemerintahan di Amerika. Ya, ini hanya gambarnya saja, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ini Malcolm Gogin ya yang tadi saya sampaikan. Nah, ini karena teorinya dia itu terkait dengan jenis pemerintahan federal, kemudian pemerintahan negara bagian dan pemerintahan lokal gitu ya. Ini nggak pas untuk Indonesia ya, sehingga ini nanti tidak akan kita bahas rinci begitu ya. Yang akan kita bahas adalah hanya 2 saja dari teori yang top down, itu adalah George Edwards dan Van Meter dan Van Horn ya. Jadi ini dari pengenalan jenis-jenis teori yang bersifat top down. Artinya kebijakan itu diberikan oleh pemerintah
sehingga implementer itu hanya melaksanakan saja ya. Ini kalau kita akan menggunakan teori ini untuk membedah sebuah kasus, nah kalau kebijakan yang muncul itu adalah kebijakan yang lebih bersifat top down, maka teori ini itu applicable gitu ya, bisa digunakan karena kebijakan yang misalnya kalian teliti itu lebih bersifat top down. Dulu waktu mengajar saya lebih banyak, artinya kan sekarang dibagi menjadi beberapa dosen ya. Dulu biasanya saya hanya mengajar berdua begitu ya. Ini kita bisa mempunyai waktu lebih banyak begitu ya untuk diskusi, dan akhirnya cukup banyak juga mahasiswa yang mengambil teori implementasi ini yang digunakan untuk menulis tesis gitu ya, karena variabel-variabelnya itu mudah dikenali dan mudah diimplementasikan untuk meninjau ya sebuah kasus gitu ya. Nah, tetapi sekarang karena yang mengajar banyak dan saya tidak punya banyak waktu ya untuk menerangkan, dan kita juga tidak bisa ketemu langsung banyak, tapi mudah-mudahan ini sudah bisa memperkaya ya hasanah pengetahuan mas-mas dan mbak-mbak ini sebagai seorang perencana, seorang manajer begitu ya, kemudian yang berkutat di dalam rekayasa lingkungan gitu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau belum akan saya lanjutkan ya. Oke, saya stop share-nya. Stop share-nya gimana nih? Sudah selesai. How did I stop it? Lalu menghentikannya gimana ya? More action, script view, view on. Gimana ya Mas Rido? Saya menghentikannya gimana ya? Oh, mohon izin Prof, mungkin saya mau stop ini karena mau saya ganti dengan slide mungkin yang di lain. sebelahnya itu Prof yang iya. share, yang iya, pojok kanan yang lift. Ya. Pojok kiri ya. Oke. Nah ya. Karin masih muter-muter. Quick. Aman. Bentar ya, tunggu ya. Masih processing. Agak lambat ini. Ya. Lama banget. Ini nggak mau. Masih muter-muter. Padahal sudah ada muncul tulisan select file to preview. Ini belum mau muncul. Bentar ya, tunggu sebentar ya.
saya kirim ke Mas Ridho saja ya, Mas. Saya kirim lewat WhatsApp. Ya, saya mohon dibantu untuk share yang implementation yang AdWords dulu ya. Nah, ya. Jadi George Edwards ya. Jadi ini policy implementation untuk George Edwards. Ya, Edwards mengatakan bahwa aduh, saya mau buka filenya aja nggak bisa nih. Ya, baik. Terus keep going. Ya. Terus ya. Nah, terus ya. Jadi sebuah kebijakan publik yang baik itu seperti apa ya? Kemudian sebuah implementasi kebijakan yang baik itu seperti apa? Nah, ini studi implementasi ini sejak tahun 70-an disadari pentingnya studi tentang implementasi kebijakan. Tadinya yang mengemuka itu adalah studi tentang perencanaan. Ya, dengan asumsi bahwa sekali sebuah kebijakan itu direncanakan, diformulasikan, kemudian nanti akan berlangsung, akan bisa diimplementasikan dengan baik begitu, otomatis gitu ya, automatically gitu. Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Karena variabel yang mempengaruhi suksesnya sebuah kebijakan diimplementasikan itu ternyata sangat banyak. Dan ternyata tahapan yang paling krusial di dalam pembuatan kebijakan itu adalah di dalam implementasi. Makanya teori-teori yang banyak muncul di dalam public policy itu adalah teori implementasi. Ada formulasi tadi ya, kemudian implementasi dan ada evaluasi. Nah, teori-teori yang banyak itu adalah implementasi. Karena ternyata variabel yang paling banyak di dalam sebuah kebijakan yang mempengaruhi gagal atau berhasilnya kebijakan tadi itu adalah implementasi kebijakan. Nah, Edwards itu dengan pendekatan top down-nya berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, interaksi antar faktor dan bagaimana konsekuensinya. Ya, next, Mas. Nah, policy formulators ya, pembuat kebijakan dan implementer ini adalah dua aktor yang berbeda, ya, dua stakeholders yang berbeda. Ini pembuatnya, ini adalah pelaksanaannya. Ini secara teoretik ya, demikian. Nah, sehingga ada potensi terjadinya distorsi, sebagaimana saya berhadapan dengan Mas dan Mbak sekalian sekarang ini, ya. Ini adalah sebuah proses komunikasi dan mungkin suara saya itu bisa tertangkap jelas, mungkin tidak begitu jelas oleh peserta yang lain, begitu ya. Nah, ini adalah distorsi yang muncul. Dan implementasi kebijakan ini itu meliputi banyak sekali hal dan aktivitas yang sangat kompleks terkait dengan isunya, anggarannya, data, informasi, staf, kemudian LSM yang terlibat, organisasinya, target, kemudian ada legislatif yang membuat, kemudian hubungan antara pemerintah lokal dan pemerintah pusat gitu ya. Nah, ada banyak hal yang mempengaruhi, tetapi Edwards merinci bahwa ada 4 karakter yang mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Yang mereka berjalan secara simultan, interaktif, dan dinamik begitu prosesnya. Ya, next, Mas.
Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan ada 4 variabel, yaitu komunikasi, resources, disposisi, dan bureaucratic structure, ya, struktur birokrasi. Terus, next. Nah, sebuah kebijakan yang berhasil atau yang efektif itu harus didukung oleh komunikasi yang efektif, ya. Implementers itu harus tahu persis apa yang harus mereka kerjakan, gitu, ya, supaya ini berhasil begitu. Nah, message pesan dari implementasi kebijakan itu must be sent, harus dikirimkan atau ditransmisikan kepada implementers dengan clarity, ya, dengan jelas, accuracy, ya, dengan akurat dan juga konsistensi, gitu, ya. Jadi ada transmisi, clarity, accuracy, dan konsistensi. Yang tanpa komunikasi yang isi pesannya itu ditransmisikan dengan baik kepada implementers, tidak begitu jelas, tidak akurat, dan tidak konsisten, itu pasti akan membingungkan. Ya, pasti akan membingungkan. Saya rasa Mas dan Mbak sudah pernah mengalami ya beberapa hal terkait dengan ini. Ya, misalnya kalau sekarang yang saya alami ya, misalnya itu dalam melaksanakan kurikulum MBKM gitu ya. MBKM untuk mahasiswa. Itu saya kok nggak mudeng-mudeng ya dengan apa yang dimaksudkan Mas Menteri gitu ya, dengan MBKM itu ya. Ditransmisikan sudah, tetapi tidak clear gitu. Tidak clear. Jadi tidak begitu jelas, dan ini pelaksanaannya di lapangan itu bisa berdasarkan disposisi begitu ya. Bagaimana kita akan melakukan, sehingga kadang-kadang ini tidak konsisten dilaksanakan. Susah sekali ya, dari sesuatu yang baru tanpa sosialisasi yang cukup, kemudian harus diimplementasikan di lapangan. Nah, ini terkait dengan hal-hal yang terkait kasus lingkungan, ini bisa saja terjadi. Misalnya yang terjadi dengan Undang-Undang Cipta Kerja misalnya ya. Undang-undang itu dibuat dengan cepat begitu ya. Kemudian harus segera diimplementasikan. Nah, ini yang kemudian bisa menimbulkan kebingungan di lapangan ya. Nah, karena aturan pelaksanaannya juga munculnya itu sedikit-sedikit dan kemudian bisa berubah-ubah begitu ya dalam waktu yang dekat, sehingga membingungkan para pelaksana di lapangan. Nah, ini bisa terjadi ya. Jadi nanti tugas dari saya untuk Mas dan Mbak ini adalah mencari kasus ya. Mencari sebuah kasus kebijakan, kemudian silakan dilihat bagaimana implementasinya begitu. Ya, melihat bagaimana implementasinya berdasarkan beberapa variabel nanti yang bisa kalian ambil dari sini gitu ya. Ini ada 2 teori yang saya sampaikan malam ini, yaitu teorinya Edwards dan Van Meter dan Van Horn ya. Oke, next. Nah, tadi ya, komunikasi itu harus ada beberapa syaratnya tadi ya, harus transmission, transmitted, kemudian clarity dan konsistensi. Nah, resources itu meliputi sumber-sumber daya. Nah, walaupun komunikasi itu sudah sangat bagus, tetapi ketika kebijakan itu diimplementasikan tetapi dengan kurang sumber daya, maka akan menjadi tidak efektif. Ya, walaupun komunikasinya sudah bagus begitu. Tapi syarat yang berikutnya yaitu adalah resources. Ya. Dan without enough resources, tanpa sumber daya yang cukup, maka regulasi atau kebijakan itu tidak akan bisa diimplementasikan. Dan apabila diimplementasikan itu mungkin menjadi tidak efektif gitu ya, karena kekurangan. Nah, yang dimaksud oleh Edwards di dalam resources dalam hal ini adalah ada 4, yaitu staff, informasi,
authority, dan facility. Gitu. Ya, jadi important resources itu sangat penting. Misalnya, ya di dalam perlindungan lingkungan, di dalam perlindungan sebuah kawasan, ya, misalnya kawasan cagar alam, kawasan taman nasional, begitu, ya. Ini kawasan yang sangat berharga, gitu ya, yang mesti kita jaga karena itu kekayaan kita. Tetapi biasanya staf yang ada di lapangan itu tidak cukup. Ya, saya rasa Mas dan Mbak punya contoh-contoh ya. Dulu waktu pertama saya membimbing tesis ya dari mahasiswa yang mengambil topik tentang cagar alam mandor di Kalimantan Barat ya. Itu saya terheran-heran ya, itu karena itu kasus itu sudah lama sekali ya, tahun 2010 mungkin ya. Itu cagar alam yang luasnya puluhan hektar itu ternyata hanya dijaga oleh 2 orang ya. Dan 2 orang itu pun tidak berada setiap hari di kawasan cagar alam itu, tetapi mereka ada di Pontianak 2 jam perjalanan dari cagar alam gitu. Sehingga cagar alam itu diserbu begitu ya oleh para penambang emas sehingga sebagian wilayahnya itu rusak. Ya, jadi ini adalah kekurangan staf. Staf yang ada di lapangan itu tidak memadai karena memang kita mempunyai wilayah hutan yang luas ya, yang banyak ya, dan pegawai yang digaji oleh pemerintah itu tidak cukup banyak ya untuk mengawasi sebuah cagar alam dengan jumlah pegawai yang banyak begitu. Nah, kemudian informasi itu informasi internal maupun eksternal ya, yang relevan dan cukup. Ya, seperti tadi saya sampaikan tentang MBKM begitu ya, yang masih membingungkan saya walaupun 1 tahun ini ya. Informasinya itu kadang-kadang tidak memadai begitu. Karena banyak sisi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, tetapi kalau begini, ini mestinya bagaimana? Kalau begitu, mestinya bagaimana? Nah, itu informasinya itu tidak cukup. Ya, juga misalnya ketika akan dilakukan pembangunan ya, sebuah rencana usaha dan atau kegiatan, misalnya akan dibangun sebuah pabrik misalnya ya, sebuah pabrik. Nah, informasi yang diberikan kepada masyarakat lokal ya, masyarakat warga sekitar yang kemungkinan akan terdampak itu harus cukup, harus jelas begitu ya. Karena kalau tidak itu akan membingungkan masyarakat. Oleh karena itu maka sebelum dimulai sebuah rencana usaha dan ada kegiatan itu ada sosialisasi ya yang dilakukan. Nah, di dalam kegiatan sosialisasi itulah yang biasanya berbentuk FGD begitu ya. Ini misalnya pemrakarsa kegiatan akan memberikan informasi kepada hadirin begitu ya, apa yang akan mereka lakukan, ya deskripsi rencana usaha dan atau kegiatannya itu seperti ini, kami akan melakukan ini, dampaknya kira-kira begini begitu ya. Nah, nanti warga akan diminta tanggapannya ya. Jadi mereka akan ditanya kalau misalnya kami akan melakukan ini, membuka pabrik ini, membuka usaha ini, membuka usaha pertambangan, membuka misalnya rumah sakit ya, akan membuka hotel, ya apartemen misalnya. Nah, ini apa yang Bapak Ibu rasakan? Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak gitu ya. Nah, ini apa yang disampaikan oleh masyarakat SPT ya, saran pendapat tanggapan itu akan tergantung pada juga informasi yang mereka terima gitu. Ya, misalnya akan dibangun misalnya jaringan gitu ya, jaringan PLN gitu. Nah, jaringan PLN ini biasanya orang takut pada SUTT ya, saluran tinggi ya, saluran tegangan yang tinggi. Biasanya orang tuh takut ya, tapi
pemrakarsa itu akan bilang misalnya, kami menggunakan standar WHO kok untuk mengukur ya, sehingga masyarakat tidak perlu takut. Nah, hal semacam ini itu perlu disampaikan ya kepada masyarakat bahwa misalnya pemrakarsa akan menggunakan standar yang ditentukan oleh WHO gitu. Ya, supaya mereka tidak was-was, karena biasanya informasi yang muncul kepada masyarakat itu nuansanya itu sangat negatif begitu. Nah, misalnya semacam ini. Kalau masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup, maka mereka bisa protes ya, muncul keresahan di kalangan masyarakat dan bisa muncul konflik ya antara pemrakarsa atau pelaksana kegiatan tadi dengan warga. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah authority. Authority atau kewenangan itu harus cukup dan kuat begitu. Harus cukup dan kuat. Jadi misalnya sebuah kebijakan akan dilaksanakan itu harus jelas siapa berwenang apa begitu. Karena kalau tidak jelas siapa berwenang apa, maka ada kemungkinan kebijakan tadi hanya bersifat macan kertas gitu. Macan kertas kelihatannya itu bagus gitu ya, kuat gitu ya. Law enforcement-nya itu, penegakan hukumnya itu nampaknya kuat, tetapi ternyata tidak gitu ya, karena tidak jelas siapa yang bertanggung jawab, kewenangannya apa saja begitu ya. Sehingga walaupun nampaknya bagus, tetapi ternyata tidak bisa terlaksana di lapangan. Saya pernah hadir di paparan teman saya dari Fakultas Hukum itu, dia bilang bahwa ada 14 undang-undang ya terkait anak gitu. Nah, tetapi ternyata aturan pelaksanaannya itu sebagian belum ada ya, dan ketika aturan pelaksanaannya itu ada, itu juga tidak begitu jelas ya di sebagian besar siapa berwenang apa ya, sehingga dari 14 regulasi tentang anak tadi ternyata tidak bisa diimplementasikan ya, atau kalau diimplementasikan itu hanya sedikit. Karena apa? Informasinya kurang. Ya, tidak jelas, dan authority, kewenangan, siapa mempunyai apa, berwenang apa, itu juga tidak jelas. Sehingga tidak bisa dilaksanakan undang-undang itu gitu ya. Jadi sudah dibikin dengan mahal undang-undangnya, tetapi ternyata tidak bisa diimplementasikan. Kemudian ada facility ya, atau fasilitas. Fasilitas, infrastruktur, suprastruktur ini harus cukup ya. Contoh yang digambarkan oleh Edwards di dalam bukunya itu adalah misalnya penjara. Dia menggambarkan penjara itu adalah sebuah institusi yang dibuat untuk membuat warga binaan itu menjadi lebih baik gitu ya ketika mereka sudah keluar dari penjara. Tetapi karena fasilitas yang kurang biasanya di penjara, itu alih-alih mereka menjadi lebih baik gitu ya ketika keluar, ternyata malah kadang-kadang warga binaan yang sudah ada di dalam penjara ini tidak menjadi lebih baik ketika keluar gitu ya. Bahkan bisa menjadi lebih ahli dalam bidang kejahatan gitu ya, karena mendapatkan pelajaran begitu ya dari senior-seniornya. Ini karena yang digambarkan oleh Edwards itu bahwa fasilitas di dalam penjara itu terlalu penuh sesak ya, yang tinggal di dalam penjara terlalu banyak gitu ya, fasilitasnya kurang sehingga membuat warga binaan itu tidak nyaman, dan karena staf atau penjaganya itu juga kurang, maka kemudian bisa terjadi bullying gitu ya terhadap narapidana atau warga binaan tertentu ya, yang lemah, yang tidak berdaya, yang powerless begitu ya. Sehingga fasilitas ini sangat menentukan. Nah, ini tentu juga bisa diaplikasikan di dalam berbagai masalah lingkungan. Misalnya di dalam mitigasi bencana. Ya, mitigasi bencana tsunami misalnya. Nah, ini juga yang ada di beberapa kasus, misalnya buoy. Buoy itu sebuah alat yang ditempatkan di samudra begitu ya, yang dengan alat ada satelit begitu. Ini terapung-apung begitu ya. Ini harganya sangat mahal, ada antenanya dan sebagainya.
ini menjadi alat deteksi dini gitu ya terhadap kemungkinan tsunami. Dulu setelah kita mengalami tsunami yang besar di Aceh, ada kekhawatiran bahwa bencana-bencana serupa juga akan terjadi di tempat-tempat lain di Indonesia. Oleh karena itu pada waktu itu dipasang beberapa buoy gitu ya di beberapa tempat. Tetapi ternyata buoy itu ada yang banyak yang kemudian tidak tahu itu apa sih sebetulnya, alat-alat mengapung ini ini diambil aja gitu ya. Kemudian ada yang mengambil, diambil antenanya saja gitu ya, besinya mungkin untuk iseng atau untuk keperluan lain apapun itu gitu ya. Sehingga karena tidak ada antenanya maka alat itu tidak bisa berfungsi gitu. Jadi secara fasilitas alat deteksi dini itu menjadi tidak bisa berfungsi sehingga apa yang diharapkan dengan adanya alat itu tidak jadi terlaksana, proses deteksi dini menjadi tidak jadi gitu, tidak bisa dilakukan. Ya, sehingga rencana untuk melakukan mitigasi terhadap bencana itu tidak bisa, ya tidak bisa berhasil. Ya, next. Ini ada disposisi, ya. Disposisi itu atau attitude atau sikap itu memang dibutuhkan di dalam sebuah implementasi kebijakan, gitu ya. Misalnya jadi implementers atau pelaksana itu pasti mempertimbangkan ya, dia pasti melakukan disposisi, istilahnya itu adalah disposisi atau diskresi di dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan apa? Ya karena dia bukan formulator kebijakan gitu, dan bahwa kebijakan itu sangat kompleks sehingga bisa mendatangkan banyak variabel di dalam pelaksanaannya gitu. Nah, karena dihadapkan dengan hal-hal itu, maka kemudian implementer itu bisa melakukan disposisi terhadap kebijakan yang harus dia terapkan. Nah, disposisi itu dipengaruhi oleh apa? Baik itu ya, maaf itu Bu, mestinya baik. Jadi persepsi dia terhadap kebijakan dan kemudian pengaruh kebijakan pada organisasi dan pada kepentingannya gitu. Kalau yang contoh klasik itu misalnya apa ya? Misalnya bantuan ya kan. Berbagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah begitu. Nah, ketika COVID misalnya ya. Sebelum COVID ya, sebelum COVID ketika kita misalnya dulu kasus Krismon itulah ya, ketika kita menghadapi Krismon tahun 98 itu masyarakat banyak yang mengalami kesulitan dalam kehidupan karena situasi ekonomi itu buruk. Gitu. Nah, karena situasi ekonomi buruk, maka pemerintah mengeluarkan bantuan, ya, dana bantuan begitu. Nah, dana bantuan ini diberikan pada kelompok-kelompok miskin. Ya. Sekarang pun hal itu masih terjadi ya. Pemerintah memberikan bantuan pada warga-warga yang miskin. Tetapi ternyata di lapangan itu ternyata yang mendapatkan bantuan itu tidak hanya mereka yang miskin. Bahkan mereka yang cukup pun itu juga mendapatkan bantuan ya. Nah, ini karena apa? Misalnya begini. Seperti kalau yang saya tahu persis itu di kelurahan saya itu juga dapat kupon gitu ya dari Pak Lurah ya, dan yang disampaikan kepada RW dan kemudian pada RT. Saya dapat kupon untuk membeli sembako murah. Gitu. Terus saya bilang lah, saya bukan sok kaya ya, tetapi kalau saya diminta membeli sembako murah isinya itu adalah mie instan, kecap, minyak, beras gitu ya. Mungkin ada warga lain yang lebih membutuhkan gitu ya. Nanti saya dikira memanfaatkan bantuan yang mestinya untuk warga yang betul-betul sangat membutuhkan. Gitu. Tapi kata Pak RT, oh enggak bisa Bu, semua harus dapat. Daripada nanti saya pusing, ya. Mestinya yang dapat itu si A, B, C, D, E, tapi nanti ada orang-orang lain yang nanti protes loh. Kenapa? Itu kan uang pemerintah. Kenapa yang dikasih cuma si A, B, C, D, E gitu. Kan saya juga berhak. Nah, tapi kan misalnya Bapak Ibu kan tidak
tidak membutuhkan. Oh, saya juga butuh. Siapa bilang saya tidak butuh? Nah, hal-hal semacam itu bisa menimbulkan konflik di lapangan. Nah, Pak RT itu daripada pusing nanti diprotes oleh banyak warga, akhirnya semua dikasih gitu. Ya, semua warga itu dapat kupon semua gitu. Ya udah, pokoknya kalau nggak mau ya silahkan, nanti kuponnya bisa dikasihkan kepada orang lain ya. Tapi saya nggak mau pusing-pusing, daripada saya diprotes, lebih baik saya bagi rata aja. Jadi bagi to gitu, dibagi roto gitu. Jadi ini persepsi Pak RT ya pada kebijakan adalah ini kan uangnya pemerintah, jadi mesti dikasihnya mestinya juga rata gitu ya, nggak hanya untuk orang-orang tertentu. Nanti kalau saya tidak memberikan secara merata, nanti saya diprotes. Jadi policy influence to organization and personal interest, ya itu muncul. Nah ini pasti ada banyak kasus yang bisa Mas dan Mbak cari dari. Mohon maaf, saya tak ambil minum dulu. Nah, ya, next. Next, Mas Rido. Ya. Ini yang berikutnya adalah bureaucratic structure. Bureaucratic structure atau struktur birokrasi ini ada yang meliputi di dalamnya adalah fragmentasi dan SOP. Ya, exaggerate itu SOP yang berlebihan. Jadi struktur birokrasi yang ada di dalam sebuah organisasi itu juga mempengaruhi bagaimana kebijakan itu diimplementasikan. Jadi fragmentasi itu adalah pemecahan ya, pemecahan beberapa tugas ya, satu pekerjaan itu dipecah-pecah begitu ya, dalam beberapa suborganisasi atau beberapa organisasi. Dipecah-pecah, sehingga karena dipecah-pecah ini kemudian menghambat koordinasi dan kerjasama. Ya, kemudian juga membuat resource waste ya, pemborosan sumber daya. Dan biasanya organisasi itu maka resistant to change ya, organisasi itu resisten untuk berubah, itu resisten karena biasanya ada ego sektoral gitu ya. Dan kemudian juga creating confusion ya, menciptakan kebingungan. Jadi misalnya dalam pengelolaan Danau Rawapening misalnya. Danau Rawapening itu terletak di Kabupaten Semarang. Dan danau itu merupakan salah satu dari 15 danau sangat kritis di Indonesia. Ya, masuk dalam Germadan ya. Germadan itu gerakan apa ya? Dan itu danau nyamannya apa? Gerakan manajemen danau kelihatannya ya. Jadi Danau Rawapening itu termasuk salah satu di antara danau-danau yang kritis di Indonesia. Misalnya yang paling kritis itu Lemboto misalnya di Sulawesi. Nah, tapi ini Danau Rawapening itu termasuk. Nah, pengelolaan Danau Rawapening itu ditangani oleh banyak organisasi, gitu, ya. Ada karena air di Danau Rawapening itu digunakan untuk pembangkit listrik, kemudian digunakan untuk pariwisata, digunakan warga untuk menabur KCA ya, keramba jaring apung, kemudian untuk warga lokal membuat kerajinan dari eceng gondok yang banyak terdapat di danau itu gitu ya. Nah, kemudian tentu ada Dinas Lingkungan Hidup yang mengawasi, maka anggaran untuk pengelolaan Danau Rawapening ini dibagi-bagi begitu ya ke dalam beberapa organisasi. Nah, kadang-kadang ini conflicting begitu ya, creating confusion. Jadi misalnya begini,
tanaman eceng gondok itu adalah tanaman yang bukan endemik ya, dia berasal dari luar. Dulu dibawa oleh hobis yang para pecinta ikan itu ya, karena daunnya cantik ya, daunnya itu kan cantik ya eceng gondok itu. Dibawa ke Indonesia begitu ya untuk hiasan di akuarium, hiasan di kolam gitu cantik. Tapi ternyata kemudian ini berkembang biak dengan cepat ya ke perairan yang luas gitu ya. Dan ini karena dia bukan tanaman yang endemik, maka dia minim musuhnya itu nggak banyak gitu ya. Atau hampir nggak ada ya musuh lokalnya itu, sehingga dia bisa berkembang biak dengan cepat gitu. Nah, Danau Rawa Pening itu sebagian areanya itu dipenuhi ya oleh eceng gondok ini, dan ini juga menyumbang di dalam sedimentasi ya, karena kan tanaman-tanaman yang mati itu kan kemudian luruh ke bawah ya, sedimentasi. Nah, tanaman yang muncul di atas ini kan harus disingkirkan ya supaya danau itu bisa berfungsi dengan baik untuk pengairan, untuk pariwisata gitu ya. Nah, tetapi karena di situ ada KCA, keramba jaring apung, maka ketika ikan itu dikasih makan, maka makanannya itu juga kemudian mengotori danau, gitu ya, bisa menimbulkan eutrofikasi ya ketika nanti endapan-endapan yang ada di bawah ini, sisa-sisa makanan ini teraduk-aduk somehow gitu ya, sedemikian sehingga naik ke atas membuat banyak ikan mati, mengotori danau gitu ya. Dan kemudian kalau warga yang tinggal di sekitar danau yang menggunakan danau itu sebagai eceng gondok sebagai bahan kerajinan, itu kan hanya bagian atasnya saja yang dipotong. Ini eceng gondok dipotong begitu ya, akarnya ditinggal. Ya tidak diambil, karena ngapain kan menurut para pengrajin ngambil akarnya, kan nggak butuh akarnya, mereka hanya butuh batangnya. Sehingga batangnya ini dipotong gitu ya, dibawa, dimasukkan ke perahu mereka. Nah, nanti kalau Mas dan Mbak itu mungkin sudah ada yang sempat melihat ke Danau Rawa Pening di sana ya, nanti mereka akan mengambil batang-batang itu kemudian diikat ya, dimasukkan ke perahunya, kemudian nanti dibawa ke rumah, dibersihkan, kemudian dibelah begitu ya, kemudian dijemur, setelah kering dijadikan seperti tali itu ya, dipintal menjadi kerajinan. Itu bagus ya, sehingga Dinas Perindustrian itu memberikan bantuan kepada mereka ya, melatih mereka membuat kerajinan yang bagus, membantu pemasaran begitu ya. Dinas Perdagangan dan Perindustrian itu membantu mereka. Tetapi sebetulnya yang terjadi adalah ketika eceng gondok ini dipotong akarnya, tanaman ini akan kemudian dia alerted ya, dia waspada, bip 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 bip, weng 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 gitu ya. Hey hey hey, danger 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 gitu. Bahaya 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 gitu ya. Karena kita menghadapi bahaya nih, kenapa dipotong ya, ada orang yang mau membunuh kita. Sehingga karena dia mendapat alarm seperti itu, maka eceng gondok ini tumbuhnya lebih cepat gitu. Dia kalau biasanya tumbuhnya itu biasa begitu ya, ketika dia mendapatkan sinyal bahaya yang mengancam survivalnya dia, maka eceng gondok ini tumbuhnya bisa lebih cepat gitu. Ya, ini mekanisme pertahanan diri dari tanaman tersebut ya. Begitu dia mendapatkan bahaya, maka dia tumbuh lebih cepat. Nah, karena ini tumbuhnya lebih cepat, DLH-nya lebih pusing gitu ya, bagaimana membersihkan danaunya gitu. Ya, sehingga walaupun masing-masing dinas itu mendapatkan anggaran, tetapi di dalam pelaksanaan untuk pengelolaan Danau Rawa Pening ini menjadi conflicting. Sehingga pengelolaan danau itu menjadi kurang maksimal. Nah, kemudian yang kedua itu SOP ya, Standard Operating Procedures ya, SOP. Ini sudah menjadi kata-kata yang umum ya dalam keseharian ya, SOP. SOP itu bagaimana cara melakukan sesuatu. Jadi ada syarat-syarat, ada langkah-langkah begitu. Kalau yang mudahnya misalnya
ketika akan mendaftar menjadi mahasiswa gitu. Itu kan Mas dan Mbak membuka webnya Undip, kemudian ada syarat-syaratnya apa, dimasukkan syarat-syaratnya, kemudian nanti bagian admisi kemahasiswaan akan membuka, kemudian melakukan apa begitu ya. Nah, ini bagus ya, karena yang jelas ini ada standar pelaksanaan yang akan berlaku untuk semua. Dan itu memudahkan staf, karena staf akan tahu apa yang harus dia lakukan, begitu ya. Karena sudah jelas apa langkah-langkah yang akan dilakukan, begitu. Nah, ini bagus SOP ini untuk rutin situation ya, untuk situasi yang rutin ya, keseharian. Kemudian for ongoing policies tend to resistant to change and delayed and waste ya. Tapi untuk kebijakan-kebijakan yang lainnya yang tidak rutin ini bisa membuat kecenderungan untuk resistant to change ya. Karena ada SOP maka resisten untuk perubahan. Terjadi penundaan, terjadi pemborosan begitu ya untuk situasi-situasi yang mendesak. Ya, kalau untuk situasi normal-normal saja, bukan situasi bencana misalnya, that proses ya SOP itu oke ya, bisa diimplementasikan. Tetapi ketika kemudian untuk situasi yang berbeda, untuk situasi yang mendesak, SOP ini kemudian dianggap ini ngeribet-ngeribeti gitu ya. Syaratnya macam-macam banget gitu ya. Ini menghambat. Nah, mestinya bantuan itu bisa diberikan dengan cepat, ini tapi karena harus mengikuti SOP maka tidak bisa gitu. Ya, seperti misalnya sebuah wilayah hutan yang digunduli begitu ya, digunduli karena pembalakan liar misalnya ya. Ini kan mestinya hutan itu kalau pembalakan liar ya mestinya ditanamin lagi gitu ya. Tetapi kan dana penanaman untuk hutan ini kan tidak mudah ya, karena dana penanaman itu, dana regreening itu kan biasanya untuk daerah-daerah kritis, untuk tanah-tanah yang kritis, gitu, lahan kritis gitu. Masa dana penanaman hutan untuk kawasan hutan gitu. Nah itu kan kayaknya nggak pas ini gitu. Ya padahal sebetulnya faktanya di lapangan itu betul-betul hutan itu rusak gitu. Nah hal semacam ini ya, ini struktur birokrasi yang bisa menghambat dilakukannya atau diimplementasikannya sebuah kebijakan. Ya. Next. Nah, problem dan prospek dari penggunaan teori ini. Ya. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang susah begitu ya diimplementasikan. Itu kebijakan yang bagaimana? Nah, kebijakan yang susah diimplementasikan adalah sebuah kebijakan yang baru. Seperti tadi, Ciptaker gitu ya, undang-undang Ciptaker itu kan baru. Kemudian undang-undang yang kompleks, kontroversial. Kemudian undang-undang yang sangat terdesentralisasi begitu. Ini merupakan kebijakan-kebijakan yang lebih susah untuk diimplementasikan. Jadi apa yang harus dilakukan untuk meminimalisasi faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan, minimizing hampering factors ya. Itu adalah dengan apa? Monitoring, dengan follow up, dengan remedi begitu ya. Ya, memang ini harus dilakukan. Nah, walaupun muncul berbagai kesulitan di lapangan, tetapi teorinya Edwards ini merupakan teori yang paling bermanfaat begitu ya. Karena pendekatannya apa? Straightforward, langsung gitu. Pokoknya yang membuat kebijakan tuh ini gitu. Simple, sederhana, hanya 4 variabel. Kemudian ini merupakan drag atau remedi, bisa digunakan sebagai remedi. Oke, kalau begitu dari kenapa implementasi kebijakan ini susah? Coba dilihat 4 faktor ini, ya. Coba komunikasinya sudah diberikan dengan kenapa misalnya muncul
pertentangan dari masyarakat ya. Misalnya kalau di kasus lingkungan itu beberapa waktu yang lalu sebelum COVID itu saya dengan Prof. Darto masih meneliti di Pegunungan Kendeng ya, kawasan Pegunungan Kendeng yang membentang mulai dari Grobogan di Jawa Tengah, kemudian membentang 7 kabupaten dan kota sampai ke Jawa Timur gitu ya. Nah, di kawasan Pati di Kecamatan Sukolilo itu akan dibangun pabrik semen. Tapi kemudian muncul pertentangan yang keras dari masyarakat lokal, ya, masyarakat asli, kelompok sedulur sikep gitu. Nah, masyarakat adat sedulur sikep yang tinggal di Pegunungan Kendeng ini sangat menentang rencana pembangunan pabrik semen yang akan dibangun di Sukolilo gitu ya, di Kecamatan Sukolilo. Karena masyarakat adat ini menganggap bumi itu sebagai ibu gitu ya, ibu bumi. Ibu bumi itu nggak boleh disakiti ya, ditambang nggak boleh. Nanti ibu bumi akan sedih, akan mati kalau disakiti. Ya. Ini sebetulnya kalau dulu-dulu itu mahasiswa MIL itu beberapa kali loh saya ajak ke Kendeng gitu. Ya, jadi ke lapangan betul, ketemu dengan masyarakat, kemudian ketemu dengan masyarakat yang sedulur sikep maupun dengan dinas gitu ya, dinas lingkungan hidupnya, sehingga akan bisa melihat kasus real di lapangan bagaimana ketika sebuah perencanaan itu dilakukan, yaitu dalam hal ini akan membangun pabrik semen, ternyata walaupun sudah diputuskan oleh Semen Indonesia akan membangun pabrik di situ, itu implementasinya di lapangan itu sulit banget gitu. Ya, dan ini adalah betul-betul faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan gitu. Ya, tapi sayang ya kita nggak bisa ke sana ya. Mungkin nanti suatu ketika, saya nggak tahu ya untuk mata kuliah yang lain. Saya sebetulnya kemarin sudah bilang sama Pak Mar kalau sebetulnya saya mau ya ngajak mahasiswa-mahasiswa MIL ke lapangan untuk ke TPA gitu. Terus saya mohon difasilitasi gitu ya. Nah, karena kan sebelum semua dari Mas dan Mbak pernah ke TPA kan? Ya kan? Belum banyak kan? Belum semua pernah ke TPA. Ya, saya sudah minta ke Pak Mar itu dan ke Mas Ses mudah-mudahan bisa ya, karena saya sangat ingin ya mengajak kalian ke lapangan supaya semua pernah ke TPA. Ya mungkin nanti kalau ketemu hari Selasa itu ya kita bisa diskusikan lebih lanjut ya. Next. Terima kasih. Ya, ini yang baru teorinya Edwards ya. Teorinya Edwards. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, Bu. Ye, siapa itu? Namanya Arif, Bu. Pak Arif ya, Mas Arif. Ye. Terkait ceritanya tadi, Bu. Ya. Rawa Pening. Iya. Karena sebenarnya saya ikut turun langsung gitu loh di Rawa Pening itu, baik dari pengelolaan danaunya maupun subdasnya sendiri. Jadi Pak Arif dari dinas apa Pak Arif? LH Provinsi, Bu. Oh, nggih. Nggih. Jadi sempat ikut rapat di bareng dengan teman-teman Biro Isda di Sekda, bahwasanya pengelolaan Rawa Pening itu memang masih terfragmentasi gitu loh, Bu, terkotak-kotak. Misal tadi dinas perikanan ya hanya mengurusnya ya tentang perikanannya saja, meskipun ikut andil dalam danaunya seperti itu. Lalu misal dari instansi lain, Perum Jasa Tirta misalnya, dia hanya berurusan dengan danau kaitannya tadi dengan adanya pembangkit listriknya seperti itu. Delok nah, ya Pak. G. Sedangkan untuk misalnya tadi untuk pembersihan eceng gondok dan lain-lain itu dilaksanakan oleh Kementerian PU-nya sendiri seperti itu. Atau Bahkan BBWS ya,
G, BBWS sebagai pelaksana PU, Kementerian PU-nya. Nah, bahkan dari instansi lingkungan hidupnya sendiri, itu kami Bu, dari dinasnya di provinsi maupun dari dinas yang di kabupaten dan Kementerian Lingkungan Hidupnya sendiri itu pun seperti tidak ada, ya nggak ada koordinasi gitu loh terkait dengan Danau Rawapening itu akan seperti apa dan mau dibawa kemana itu tidak ada koordinasi yang jelas, intinya seperti itu. Oke. Gitu. Jadi bikin pening bener ya Pak? Iya Bu, leres. Nah, terkait hal itu tuh sebenarnya apakah yang harus dilakukan itu sebenarnya perencanaannya seperti apa sih Bu gitu loh, agar implementasinya itu baik dari lingkungan hidup, terus PU-nya sendiri gitu, terus apa tadi, Perum Jasa Tirtanya sendiri itu tadi bisa saling bersinergi seperti itu dalam implementasinya. Begitu Bu kira-kira. Iya. Jadi kalau memang melihat dari ini tadi kan teorinya Edwards itu seperti remedi gitu ya Pak, panacea ya, bisa memberikan semacam obat begitu. Nah ini masalahnya adalah tadi kalau itu fragmentasi, ya mestinya tadi kan masalah di dalam fragmentasi itu adalah membuat sulitnya koordinasi dan kerjasama. Okay? Jadi memang koordinasi dan kerjasama itu satu kata satu yang mirip ya, koordinasi, kerjasama. Di dalam koordinasi maka muncul kerjasama. Dengan kerjasama maka muncul koordinasi gitu. Kelihatannya sederhana, tetapi tidak mudah ya Pak pelaksanaannya ya. Karena masing-masing organisasi itu punya planning sendiri-sendiri, ya punya fokus sendiri-sendiri, punya kepentingan sendiri-sendiri. Nah, memang idealnya itu adalah duduk bersama, kemudian harus melakukan apa begitu ya. Karena tujuannya itu bukan tujuan per instansi atau per organisasi, tetapi tujuan danau secara keseluruhan. Danaunya mau diapakan begitu. Nah, tapi biasanya mungkin ada ekosektoral ya Pak Arief nih. Iya Bu, leres. Ya, nah itu ekosektoralnya itu masing-masing instansi itu akan berpikir loh kan saya tujuannya ini, nah yang lain oh saya tujuannya ini, yang lain oh ini tujuannya ini. Nah itu yang membuat sulit ya, membuat sulit implementasi kebijakan. Jadi kalau dulu Pak waktu kami ajak mahasiswa itu ke lapangan, kami juga ngajak gitu ya teman-teman dari dinas ya, dari dinas lingkungan hidup kabupaten maupun provinsi, dan mereka memberikan paparan gitu ya kepada kami di pinggir danau itu gitu ya, dan mereka memberikan pengalaman-pengalamannya ketika mengelola danau itu ya. Nah, Prof Naning dari Pasca ya kemarin masih jadi wakil direktur 2 Pasca ya, Prof Naning itu yang ikut di dalam gerakan pengelolaan danau itu ya. Saya dulu juga beberapa kali ikut itu rapat-rapatnya gitu ya. Ya itu selalu pembicaraannya adalah tentang oh dinas ini pengennya ini nih, pengennya ini nih, pengennya ini, juga mudah ya. Atau misalnya sekarang kalau di dalam pemerintahan itu kerjasama antar daerah ya, seperti misalnya apa ya, kalau Semarang itu Kedung Sepur misalnya gitu ya, kerjasama Kedung Sepur, kemudian apalah beberapa kerjasama antar daerah itu ya, Gerbang Kartosusilo dan lain sebagainya itu sebetulnya usaha untuk menyatukan visi misi beberapa kabupaten kota untuk membangun gitu ya bersama, tapi juga sulit. Dulu misalnya penelitian saya di area Dieng ya. Dieng itu kan kawasan yang berada di bawah wilayah beberapa kabupaten kota ya, 4 atau 5 ya. Jadi ada Wonosobo, kemudian Kendal, Banjarnegara, dan Pekalongan ya. Ya, nah itu juga beberapa kali ya itu
pengembangan kawasan Dieng itu mestinya bagaimana gitu ya, supaya Dieng itu nggak rusak, hutannya terjaga, kemudian masyarakatnya itu bisa makmur tapi dengan tetap menjaga lingkungan gitu. Nah itu juga mempertemukan 4 kabupaten itu nggak mudah loh. Ya ketika rapat gitu juga loh, mestinya begini loh, tapi saya sudah punya perencanaan jangka panjang begini, yang ini mestinya begini, mestinya begini, akhirnya nggak ketemu-temu gitu. Ya jadi dulu kami sudah pernah punya forum Dieng gitu ya. Ternyata juga nggak mudah. Waktu kasus Kendeng itu mengemuka, itu Prof. Darto menginisiasi untuk dibentuknya forum apa namanya ya, forum komunikasi lingkungan Jawa Tengah begitu ya. Kami mengundang kepala-kepala dinas gitu dari daerah-daerah yang ada wilayah kendengnya gitu ya, yang 4 kabupaten di Jawa Tengah ini ya, bertemu dengan beberapa dinas. Jadi kepala-kepala dinas gitu ya per kabupaten itu kami mengadakan meeting ya, beberapa kali itu ketemu di PSIL itu ya. Kemudian tuan rumahnya gantian gitu ya, yang ini nanti karena yang provinsi yang memfasilitasi ada dinas, bahkan dinas apa namanya itu BPBD ya provinsi itu juga memfasilitasi ya, pernah menjadi tuan rumah, kemudian ganti dari dinas PU, dari dinas ESDM gitu ya, gantian mengundang dinas-dinas yang terkait dengan Kendeng itu untuk bertemu. Tapi juga itu nggak mudah gitu ya menyatukan itu. Itu proyek proyek idealisnya Prof. Darto gitu. Jadi kami akademisi juga tergabung, ada teman-teman dari IPB, dari UPN, dari mana dulu ya, UPN ya betul ya, UPN, Undip dengan IPB, bahkan teman-teman yang dari IPB itu datang dengan biaya sendiri gitu ya, ingin membuat sebuah komitmen bersama, tapi ternyata juga tidak mudah itu Pak Ari. Nah nanti makanya Bapak Ibu ini nanti silahkan membuat tugas yang dari saya itu membuat kasus ya, yang Bapak Ibu amati dari sebuah kasus, ambil kasus, kemudian dilihat kesulitan-kesulitan implementasi yang muncul dari faktor-faktor yang ada ini. Ya, ini tadi kalau Edwards ini simple ya, hanya 4. Kalau yang Van Meter dan Van Horn itu lebih rumit ya, lebih banyak yang muncul. Ini saya tuh mau buka file kok nggak bisa toh. Nah ini kok kalau saya mau buka file itu muyer nggak mau. Padahal saya mau ngirim yang ini, yang Van Meter dan Van Horn ini sebetulnya. Tapi kok kalau saya buka my documents di sini kok nggak mau manut saya. Kenapa ya? Dia kok muyer terus. Kalau hanya untuk meminimize dia bisa. Tapi ketika saya mau buka filenya nggak bisa lagi, muyer terus. Nih, ngambek nih, laptop komputer saya ngambek. Ya, nanti saya kirimkan filenya aja ya, karena saya bahkan buka filenya aja nggak bisa. Yang bisa saya sampaikan ya ini tadi, ada yang dari George Edwards ini yang paling simple inilah. Nanti kalau yang di Van Meter dan Van Horn itu lebih rumit. Misalnya ada kondisi lingkungan ya, salah satu variabel yang lain adalah kondisi lingkungan. Jadi lingkungan itu bisa lingkungan sosial, politik gitu ya. Ini membuat implementasi kebijakan jadi lebih sulit lagi gitu. Karena kondisi lingkungan, sosial dan politik budaya di masing-masing daerah itu berbeda-beda gitu. Sehingga sebuah kebijakan yang bisa dengan mudah diimplementasikan di satu wilayah itu menjadi tidak mudah ketika diimplementasikan di wilayah yang lain gitu ya, karena kondisi lingkungan sosial politik dan budayanya yang berbeda gitu.
Jadi ini misalnya perbedaannya seperti itu. Tapi juga Van Metten juga Van Horn itu juga mempunyai ya beberapa variabel yang mirip-mirip dengan yang dipunyai oleh Edwards ya. Hanya mereka misalnya menambahkan bahwa yang termasuk di dalam sumber daya itu yang termasuk di dalamnya itu adalah uang gitu ya. Kalau Edwards ini kan mengatakan sumber daya itu adalah authority, kemudian tadi apa? Kewenangan, kemudian staff dan staff, kewenangan dan apa satu lagi tadi? Wah, saya sudah error ini kalau sudah malam itu. Saya sudah sejak tadi pagi loh. Sejak tadi pagi, saya tadi pulang ke rumah sebentar, terus mulai kuliah lagi. Ini sudah agak error ini. Nah, ya dimaklumi ya, itu hak saya, hak prerogatif. Karena orang yang sudah berusia di atas 60 itu mempunyai PDI, penurunan daya ingat. Itu hak prerogatif. Ya, Bapak dan Ibu jangan ngambil hak itu dulu ya, karena belum saatnya. Tapi untuk saya sudah saatnya, sehingga kalau saya menggunakan hak itu tuh sudah pantas gitu ya. Ngeles nih. Ya, tadi apa ya? Pokoknya itulah. Ya nanti saya kirim ke Mas Rido ya, Mas Rido. Iya, Bro. Ya. Ini saya benar-benar nggak bisa nih. Saya kalau mau buka My Document itu muyer-muyer. Nggak tahu nih kenapa. Ambek file saya. Terus saya mau ambil, mau saya tayangkan, tapi ini kok nggak mau. Mungkin nunggu ini formnya ditutup dulu, dia baru mau kerja, dia udah nggak mau double ya, karena sudah saya pakai sejak subuh tadi. Sudah saya buka sejak subuh. Ya. Ada pertanyaan lagi, ada masukan, Sumangsara selain Pak Arief? Monggo. Kalau tidak ada, nanti saya sampaikan lewat WA ya. Nanti penjelasan yang Van Metten dan Van Horn tadi saya sebetulnya mau ngasih ya. Tapi karena belum bisa ini tadi, nanti saya kasihkan, kemudian saya kasih catatan-catatan di bawahnya begitu ya. Ya sambil Mas dan Mbak akan mencari kasus untuk tugas dari saya ya untuk terkait dengan ini gitu. Jadi lihatlah sebuah kasus, kemudian dilihat dari 4 variabelnya George Edwards ini, atau nanti boleh dilihat dari variabel-variabelnya Van Metten dan Van Horn ketika nanti berkasnya sudah saya kirimkan. Begitu ya. Oke, Mbak Fitri. Ya, Prof. Ya. Oke. Izin Prof, saya masih agak kurang paham mendalam terkait tadi implementasi sebagai remedi ya Prof ya, sebagai obat. Itu maksudnya apa Prof? Apakah implementasi dievaluasi terus dijadikan masukan untuk implementasi berikutnya atau gimana? Contohnya betul, gitu Prof. Ya, jadi ini segini, formulasi, implementasi, dan evaluasi ini kan sebuah siklus ya Pak. Siklus, formulasi sebuah kebijakan diformulasikan, kemudian diimplementasikan, setelah itu dievaluasi. Nanti untuk tahap berikutnya lagi begitu ya, untuk membuat perencanaan lagi. Jadi teori implementasi ini bisa digunakan sebagai remedi. Artinya nanti ketika membuat sebuah kebijakan lagi, ketika akan mengimplementasikan kebijakan lagi, maka variabel-variabel ini bisa digunakan begitu Pak. Karena bisa meneropong. Teori itu kan seperti sebuah center ya, yang mungkin sudah pernah saya sampaikan dulu. Saya ambil spidol sebentar. Nah, ini seperti ini. Ini seperti sebuah fakta. Ya, ini sebuah fakta. Nah, teori ini seperti sebuah center. Dia akan bisa menerangi dari sini. Kalau center itu digunakan untuk menerangi dari sini, berarti yang terang hanya sebelah sini.
Nah, samping kalau senter itu digunakan melihat dari atas, yang kelihatan hanya bagian atas saja yang jelas. Kalau digunakan menerangi dari bawah, maka yang jelas adalah dari bagian bawah. Jadi sebuah fakta ini bisa diteropong dengan menggunakan banyak teori. Nah, ilmu lingkungan itu adalah sebuah ilmu yang multidisiplin. Sehingga satu fakta ini bisa dilihat dari berbagai sisi. Itulah kenapa Mas dan Mbak ini ada di dalam kelas rekayasa, manajemen, dan perencanaan, misalnya gitu ya. Masing-masing mempunyai fokus. Kalau yang di rekayasa melihat masalah sampah, itu misalnya dari sisi, apa ya, kalau dari sampah, dari sisi teknologi pengelolaan sampahnya, ya dari sisi rekayasa. Nah, kalau dari sisi misalnya ilmu sosiologi itu melihat dari sisi masyarakatnya, gitu. Kalau dari ilmu kebijakan publik melihat dari regulasinya, misalnya. Nah, kalau dari sisi bahasa juga bisa loh. Masalah sampah dilihat dari sisi bahasa ternyata. Nah, itu nanti akan disampaikan Pak Peter Sumarno besok Selasa. Ya, ternyata ada hubungan antara bahasa dengan kerusakan lingkungan gitu. Ya, jadi ada agama dengan kerusakan lingkungan itu juga ada. Jadi ini fakta, kerusakan lingkungan dilihat dari sisi agama. Misalnya kebersihan itu sebagian dari iman. Tapi ternyata banyak orang tuh yang nggak peduli kebersihan, banyak yang suka nyampah. Nah, berarti kan dia belum mempraktekkan keimanan tuntunan keimanan itu dengan baik gitu. Bukan salah tuntunannya, tapi salah mereka yang mengimplementasikan gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, sampah dilihat dari ilmu ekonomi bisa dilihat dari apa? Sampah itu kalau dikelola ternyata bisa memberikan revenue gitu ya. Merupakan hal yang positif. Nah, ini dari tinjauannya macam-macam. Nah, tadi remedi itu tadi kalau melihat Bapak misalnya Pak Fauzi menganalisa kasus, wah ini kok misalnya tadi ya pelaksanaan rencana penambangan di Kendeng tadi, rencana pembukaan tambang perusahaan semen di pabrik semen itu kok mendapatkan pertentangan luas dari masyarakat. Nah, kenapa ya? Nah, misalnya kalau dari kacamata informasi komunikasi, mungkin komunikasinya yang kurang baik terbangun gitu ya antara pemerintah, dunia usaha dengan masyarakat. Nah, itu remedinya adalah dengan setelah melihat menggunakan pisau analisis teori implementasi ini, maka akan bisa digunakan untuk kegiatan yang berikutnya. Nah, mestinya komunikasinya lebih baik, begitu Pak. Ya, jadi remedinya itu seperti itu, seperti obat begitu, seperti obat untuk permasalahan. Tadi kalau seperti ditanyakan Pak Arief, kalau dilihat dari sisi fragmentasi, ini masalahnya begini. Jadi mestinya bagaimana? Ya mestinya tadi koordinasi, tapi itu tadi koordinasi itu juga benar-benar nggak mudah. Ya mestinya harus duduk bersama gitu ya, duduk bersama, perencanaannya dibuat bersama, nah nanti akan lebih mudah hasilnya. Jadi itu keluhannya ternyata masih sama ya Pak Arief. Dulu waktu saya ajak mahasiswa ke situ itu tadi keluhan dari teman-teman DLH itu sama, bahwa dana yang dikucurkan untuk rawa pening pada saat itu ya itu lama ya, sudah tahun 2011-12, pokoknya tahun belasan gitu. 50 miliar ya per tahun saat itu. Tapi kok hasilnya nggak gitu kelihatan ya untuk yang 50 miliar gitu. Nah, ternyata sampai sekarang tuh masalahnya masih sama. Jadi ini memang bukan hal yang mudah. Dibutuhkan legowo, dibutuhkan dibutuhkan kesatuan pendapat, kesatuan langkah begitu. Ya, itu remedinya. Nah, kalau fragmentasi, nah ketika terjadi fragmentasi ini kan masalahnya walaupun dananya 50 M per tahun pas saat itu,
Nah, ternyata hasilnya nggak gitu kelihatan kan. Nah, itu sehingga mestinya bagaimana. Nah, itu remedinya begitu, Pak. Apakah saya sudah memberikan penjelasan dengan cukup, Pak Fauzi, atau masih kurang? Iya, Prof. Sudah, Prof. Terima kasih, Prof. Ada lagi? Monggo, silakan. Tidak ada? Oke, baik. Saya izin untuk saya tutup, kemudian nanti saya akan sampaikan bahannya ke Mas Ridho ya, Mas Ridho. Baik, Prof. Sampai ketemu Mas dan Mbak sekalian. Mudah-mudahan Selasa bisa banyak yang bisa hadir ya di PSIL sehingga kita bisa ketemu darat gitu. Ya. Bisa lihat seperti apa kesehariannya, bisa lihat Bu Dewi kacamatanya kalau real warnanya apakah sama. Warnanya kalau dari saya lihat itu pink, tapi nggak tahu nanti atau ungu muda, nggak tahu. Kalau ketemu mungkin warnanya jadi beda gitu ya. Kecuali Bu Dewi pakai kacamata baru. Ya, yang berbeda. Mas Ridho apa rambutnya juga cepak begitu. Atau ketika ketemu nanti ternyata pakai wig gitu ya. Sehingga rambutnya tidak cepak lagi. Nah, I actually want to see you ya. Saya sebetulnya pengen ketemu ya dengan Mas dan Mbak. Dulu waktu saya menjadi sekprodi di MIL itu hari-hari saya tuh sampai kan saya hampir 10 tahun ya di MIL itu. Saya sampai hafal semua gitu, keluarga-keluarganya, hobinya gitu ya, suka main bareng. Jadi tapi sekarang karena sudah berbeda tugasnya, jadi saya nggak hafal lagi mahasiswa-mahasiswa MIL ya, dan saya miss ya itu. Masih ada itu mahasiswa-mahasiswa MIL yang masih dekat dengan saya gitu ya. Bahkan ada yang menganggap saya ibunya. Itu dia suka datang gitu sekeluarga, anak-anaknya 2 dibawa. Jadi kadang-kadang pop up aja, sore-sore muncul, "Ibu," gitu dia datang. Terus, "Aku mau nginep sini." "Ya," dia bilang gitu. "Oh, tapi aku nggak punya apa-apa loh." Nah, salahnya datang nggak bilang-bilang, "Oh, aku bawa nasi sendiri." Jadi dia bawa nasi sendiri, bawa lauk sendiri. Saya bilang, "Ya terserah, soalnya nggak bilang-bilang kok, saya kan nggak punya apa-apa," gitu ya. Tapi saya juga nggak merasa pekewoh, dia juga nggak pekewoh gitu ya. Saking dekatnya hubungan kami gitu. Ya, jadi pokoknya dia bela-belain kadang-kadang pengen ketemu ibu itu dia naik motor itu dari luar kota itu ya, kalau pas suaminya nggak bisa nganter itu datang. Saya bilang, "Loh, kok ujuk-ujuk muncul toh?" "Iya, pokoknya saya pengen aja." Ya wis gitu. Ya, karena dekat ya, hubungan kami itu dekat. Ya, baik begitu. Terima kasih. Selamat malam, saya harus lembur lagi. Ya, untuk presentasi besok belum bikin. Ya. Jadi sampai ketemu lagi ya. Mas-mas dan mbak-mbak, nanti sebentar saya kirim yang Van Meter dan Van Hort ya. Oke, terima kasih Mas Ridho yang sudah membuatkan linknya. Salam sehat, salam doa, sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Malam.